cara disiplin yang baik dan benar. Kita semua tahu bahwa menunda-nunda dan malas adalah musuh terbesar kita, dan kita pun juga berusaha untuk melawan hal tersebut setiap harinya. Namun sayangnya, kita pasti juga akan selalu gagal ketika berurusan dengan yang namanya disiplin dan konsistensi itu. Halo kawan-kawan, namaku Nicholas, dan diriku di sini sama halnya dengan kalian, seorang yang sedang berjuang dalam kedisiplinan. Yes, diriku masih sering menunda-nunda dan malas setiap harinya. Tapi pada pertemuan kali ini dengan kalian, diriku akan membahas cara disiplin yang baik dan benar dengan kalian. Dan cara disiplin ini didasarkan oleh filsufnya Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang terkenal bijak akan filsuf dan kepemimpinannya. Jadi perlu disadari bahwa aku di sini tuh bukan untuk mengajari atau menggurui kalian tentang yang namanya disiplin ini, melainkan di sini kita akan membahas bersama bagaimana cara disiplin yang baik dan benar menurut filsuf si Marcus Aurelius ini. Pertama, jika kita ingin membentuk sebuah kedisiplinan yang solid, maka tentu saja kita harus punya tujuan yang solid. Tujuan yang jelas dan spesifik adalah langkah awal kita untuk membangun sebuah kedisiplinan, kawan. Jadi gini, ibaratkan kalian ini sedang mengendarai sebuah mobil. Pastinya kalian harus tahu dong, kalian itu mau pergi kemana dengan mobil tersebut, sehingga kalian akan menggunakan seluruh bensin mobil kalian dengan bijak. Tapi kalau kalian nggak tahu mau pergi kemana dengan mobil tersebut, alhasil bensin mobil kalian akan terbuang dengan sia-sia, dan kalian pun juga akan capek secara fisik dengan sia-sia, karena tidak ada tujuan dan destinasi yang jelas dan spesifik. Nah, jadi langkah pertama untuk membangun sebuah kedisiplinan adalah dengan mencari tujuan yang jelas dan spesifik terlebih dahulu. Jangan bilang sukses adalah tujuan yang jelas dan spesifik loh, bukan, melainkan itu adalah tujuan yang umum. Jadi kita harus benar-benar tahu detail, kawan, akan tujuan kita itu mau jelas dan spesifik seperti apa. Contoh, tujuanku adalah sukses dalam 2 tahun ke depan sebagai seorang konten kreator edukasi yang memiliki 100.000 pengikut yang loyal dan berkualitas. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh kejelasan dan kespesifikan dalam sebuah tujuan yang karena ada angka dan definisi yang realistis dalam sebuah tujuan tersebut. Kedua, ciptakanlah rencana yang spesifik juga untuk tujuan yang spesifik. Jadi langkah kedua itu adalah kita harus tahu jalan mana yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi gini, semisal tujuan kita ini adalah menjadi seorang pembawa acara atau influencer terbaik se-Indonesia, maka kita harus tahu skill seperti apa yang dibutuhkan, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seseorang tersebut. Semisal nih, kita harus tahu yang namanya itu skill public speaking, people psychology, leadership, how to win friends and influence people. Apa sih? Sehingga setelah kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan jalan mana yang harus kita tempuh, maka kita akan lanjut ke step yang ketiga, yaitu take action every single day. Yap, take action every single day. Dan menurut si Marcus Aurelius sendiri, disinilah kebanyakan orang itu salah melangkah. Kenapa? Jadi gini, kebanyakan orang ketika melangkah untuk mulai disiplin, biasanya langsung memiliki standar target yang tinggi, sehingga mereka juga membutuhkan effort yang besar untuk melakukannya. Contoh, ketika seseorang memiliki tujuan untuk menurunkan berat badan dalam 1 tahun ke depan, biasanya mereka langsung menargetkan untuk setiap harinya nge-gym dan nge-diet semaksimal mungkin. Akhirnya dalam minggu pertama, orang ini akan benar-benar merasakan yang namanya itu kelelahan, karena dia harus menaruh effort yang besar untuk mencapai standar target yang besar pula. Sehingga di minggu ketiga, ia sudah tidak konsisten dan disiplin lagi untuk melakukan nge-gym dan dietnya. Dan alhasil, dia pun menyerah akan tujuannya semula untuk menurunkan berat badan dalam 1 tahun ke depan. Jadi, yang dimaksud di sini itu adalah ketika kita pertama kali memulai merealisasikan plan kita, jangan sampai kita menaruh standar yang tinggi untuk target setiap harinya kita. Jangan sampai kita menaruh target yang tidak realistis ketika di awal kita memulai, melainkan taruhlah target mulai dari yang kecil dan realistis terlebih dahulu ketika awal kita memulai. Contoh, jika semisal orang tadi ini menetapkan target dengan nge-gym selama 2 hari seminggu ataupun diet selama 2 hari seminggu, maka dia akan bisa lebih konsisten dan disiplin dalam jangka waktu yang lama, karena ia mencoba dalam tahapan yang mudah terlebih dahulu. Nah, nanti dengan sendirinya dia mempraktekkan rutinitas ini selama berbulan-bulan, maka secara otomatis ia pasti akan menaikkan targetnya seiring proses. Akhirnya, disiplin dan konsistensinya ini akan terjaga dalam waktu yang lama dan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan pastinya hal ini tentu akan membuahkan hasil yang signifikan. Berat badannya pasti akan turun secara signifikan dalam waktu tersebut. Jadi, kalau mau mengambil action, lakukan dari yang kecil dulu, kawan. Dari yang paling realistis. Dan kalau mau melakukan action, mulai dari yang kecil dulu, kawan. Dan setelah kita sudah bisa mempraktekkan action dalam planning untuk mencapai tujuan kita, Marcus Aurelius ini juga akan selalu menekankan untuk yang namanya fokus terhadap internal. Artinya apa? Artinya adalah jangan sampai keadaan dari luar itu menjadi sebuah distraksi bagi kita untuk terus disiplin, melainkan pedulikan apa yang ada dari internal saja. Pedulikan apa yang bisa kita kendalikan dan abaikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Stoik.
Dan langkah terakhir adalah tanamkan mindset delayed gratification. Jadi gini, apa itu mindset delayed gratification? Itu adalah mindset di mana kita ini sadar dan mengerti bahwa yang namanya kesenangan atau self-reward atau kebahagiaan itu ada di akhir dan di ujung dari sebuah kerja keras. Itu akan terbayarkan ketika kita sudah sanggup menjalani proses kedisiplinan yang konsisten tersebut. Sadar bahwa yang namanya long-term happiness ini akan terbayarkan ketika kita sudah menikmati setiap proses kedisiplinan tersebut. Jadi intinya, gratification atau kepuasan itu ada di akhir. Bukan sekarang, atau bukan di pertengahan, atau bukan di awal. Intinya ada di akhir. Kalau kamu itu rebahan atau scroll-scroll, atau makan mendoan dan micin yang enak di mulut, itu termasuk salah satu short-term happiness. Itu yang dinamakan dengan instant gratification. Sedangkan long-term happiness itu adalah ketika nanti kamu sudah turun berat badan, berpenampilan menarik, serta badan yang sehat. Itu long-term happiness. Makanya mengapa itu dinamakan sebagai delayed gratification, atau kepuasan yang tertunda, karena itu nanti di ujung. Itu maksudnya dengan mindset delayed gratification, kawan. Atau kepuasan yang tertunda, kepuasan yang di akhir, di ujung gitu. Jadi seperti itu kawan, tatanan untuk mencapai disiplin yang baik dan benar menurut si Abang Marcus Aurelius ini. Kalau diringkas itu berarti ada 5 langkah. Pertama adalah ketahui tujuanmu secara jelas dan spesifik. Kedua adalah ketahui jalan mana yang harus kamu tempuh serta hal-hal apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu tersebut. Ketiga adalah lakukan action setiap harinya, mulai dari yang kecil terlebih dahulu dan yang realistis. Keempat adalah jangan terdistraksi keadaan dari luar, melainkan fokuslah mengenai apa yang bisa kamu kendalikan dan abaikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan yang kelima adalah tanamkan mindset senang-senang itu nanti, yang penting bisa tahan lama daripada senang-senang sekarang tapi cuma tahan sebentar. Oke, kalau gitu mulai dari sekarang mari kita lakukan kelima langkah ini bersama-sama. Aku juga akan melakukannya pasti, karena aku masih berjuang dengan yang namanya kedisiplinan dan konsistensi, Jan. Jadi mulailah sesuatu itu dari yang kecil terlebih dahulu, benar-benar kecil dan realistis.